Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat yang kami cintai, masih bersama Al-Faqir Muhammad Hasan Abdul Muiz. Hari ini kita sudah memasuki hari ketiga dari bulan Syawal. Hari ini tepat hari Selasa. Senyampang masih ada suasana Idul Fitri. Izinkan Al-Faqir untuk kembali mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum fataqabbal ya karim. Ikhwan, kalau sudah memasuki bulan Syawal ini biasanya kaum muslimin disibukkan dengan silaturahim kepada sanak famili, kepada teman-teman, guru dan lain sebagainya. Juga biasanya kaum muslimin ketika sudah memasuki bulan Syawal, pikiran mereka tertuju kepada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, oleh karena itu izinkan Al-Faqir Muhammad Hasan ingin berbagi pengetahuan dengan para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian. Dalam kesempatan kali ini ingin membahas mengenai puasa Syawal. Jadi bagaimana hukum puasa Syawal? Izinkan kami untuk berbagi mengenai masalah puasa Syawal ini. Semoga bermanfaat. Dan kali ini kita akan membaca kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi. Al-Majmu' sendiri merupakan syarah daripada kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ini karya daripada Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Ini juz 7. Kemudian kita akan buka halaman 468. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan yustahabbu liman shama ramadhana ayyutbi'ahu bi sittin min Syawal lima rawa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana wa atba'ahu bi sittin min Syawal fa ka'annama shama ad-dahra kullah. Disunnahkan kata Imam An-Nawawi agar kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah kita berpuasa Ramadan. Dasarnya hadis Nabi SAW riwayat sahabat Abu Ayyub Al-Ansari di mana Rasulullah bersabda, siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa ad-dahra. Ad-dahra ini ulama berbeda pendapat dalam memaknainya. Ada yang menyatakan ad-dahra maksudnya adalah seumur hidup. Jadi kalau kita maknai seumur hidup, seakan-akan dia berpuasa seumur hidup semuanya. Ada yang menyatakan ad-dahra ay as-sanah, 1 tahun. Berarti kalau kita mengikuti pendapat ulama kedua ini, maksudnya adalah seakan-akan dia berpuasa 1 tahun suntuk. Jadi dalilnya jelas, hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang bagaimana tata cara kita berpuasa bulan Syawal ini. Di sini dikatakan wa yustahabbu an yasumaha muttatabi'ah fi awwali Syawal fa in farraqaha aw akharaha an Syawal jazah. Jadi yang paling dianjurkan itu kata Imam An-Nawawi agar berpuasa 6 hari bulan Syawal secara berurutan, berkesinambungan. Maksudnya begini, jika tahun ini misalnya kita memulai hari ini, hari Selasa, maka hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, lanjut hari Jumat, lanjut hari Sabtu, kemudian hari Ahad, kemudian hari Senin, nah selesai di hari Senin. Itu tata cara yang paling afdal. Fi awal, mana di sini dikatakan fi awali Syawal, di awal Syawal. Jadi yang paling afdal juga caranya dengan kita mengawali atau memulai puasa 6 hari di bulan Syawal ini dari awal Syawal. Itu yang tata cara yang paling afdal. Fa in farraqaha aw akharaha an Syawal jazah. Kalau tidak dilaksanakan berurutan, dipisah-pisah misalnya. Contoh misalnya untuk hari ini kita berpuasa hari Selasa, kemudian besok hari Rabu kita nggak puasa, hari Kamis nggak puasa, kemudian hari Jumat nggak puasa, hari Sabtu puasa.
kemudian hari Ahad nggak puasa, hari Senin puasa, begitu sampai sempurna 7 hari, maka jazah itu diperbolehkan. Namun berarti kita meninggalkan yang afdal. Yang afdal sekali lagi dilaksanakan berurutan. Kemudian dilaksanakan mulai dari awal Syawal. Itu yang afdal. Berikutnya ya ikhwan, sekedar untuk membuka pengetahuan kita, di sini Al-Imam Nawawi menulis tentang perbedaan ulama mengenai hukum puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Beliau mengatakan, qala Malikun wa Abu Hanifah, sementara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan yukrahu shaumuha, dimakruhkan kita berpuasa 6 hari bulan Syawal. Jadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah justru mengatakan makruh berpuasa 6 hari bulan Syawal. Imam Nawawi melanjutkan dalam kitabnya ini, kata beliau, qala Malikun fil Muwatta wa shaumu 6 ayyamin min Syawal lam ara ahadan min ahli al-ilmi wal fiqhi yasumuha wa lam yablughu dhalika an ahadin min as-salaf wa anna ahli al-ilmi kanu yakrahuna dhalika wa yakhafuna bid'atah wa an yulhiqa bi Ramadan ahlul jafa wal jahala ma laysa minhu law ra'au fi dhalika ruhsatan inda ahli al-ilmi wa ra'auhum ya'maluna dzalika. Nah, Al-Imam Nawawi di sini mengatakan Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah, sehingga beliau berdua mengatakan makruh. Di antara dalil yang disampaikan bahwa Al-Imam Malik tidak pernah menyaksikan salafus saleh berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Al-Imam Malik khawatir kalau kemudian kita menyatakan sunnah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu akan menganggapnya wajib seperti puasa bulan Ramadan. Nah, karena kekhawatiran itulah, maka Imam Malik memakruhkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Namun Al-Imam Nawawi di sini menanggapi apa yang disampaikan oleh Imam Malik tadi. Kata Imam Nawawi, wa daliluna al-haditsus sahih as-sabiqu wa la mu'aridha lahu. Sedangkan dalil kami, kata Imam An-Nawawi, dalil kami sekalian mazhab Syafi'i, mengapa di dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Karena ada hadis yang barusan sudah saya baca ini. Man shama Ramadhana wa admahu bi sittin min Syawal fa ka'annama shama ad-dahra kullah. Jadi hadisnya jelas. Kata Imam Nawawi, wala mu'aridha lahu, dan tidak ada hadis lain yang menentang kepada hadis kesunahan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Nah, itu dalil yang pertama. Kemudian di sini Imam Nawawi menyampaikan, wa amma qawlu Malikun lam ara ahadan yasumuha falaysa bihujjatin fil karahah lianna as-sunnata thabatat fi dhalika bila mu'arid fa qawluhu lam yara la yadur. Adapun kata Imam Nawawi, ketika Imam Malik mengatakan bahwa beliau tidak pernah menyaksikan para salafus saleh melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu nggak ada masalah. Karena kata Imam Nawawi, hadisnya jelas, ada hadisnya. Meskipun Imam Malik tidak pernah menyaksikan para salafus saleh melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu nggak ada masalah. Jadi menurut Imam Nawawi, meskipun Imam Malik tidak pernah menyaksikan para salafus saleh berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu gak ada masalah. Yang penting bagi kita hadisnya jelas. Gitu. Berikutnya di sini Imam Nawawi membantah wa qauluhum li'annahu qad yahfa dzalika fa ya'taqidu wujubahu dha'ifun li'annahu la yakhfa dzalika 'ala ahad. Jadi kata Imam Nawawi, kalau dikatakan seandainya puasa Syawal ini dikatakan sunnah, maka dikhawatirkan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang bodoh akan menganggap puasa Syawal ini sebagai kewajiban. Kata Imam Nawawi, ini enggak berdasar, ini lemah. Kenapa? Karena sekarang ya tidak samar bagi kaum muslimin, tidak ada yang tidak tahu bahwa puasa Syawal itu hukumnya sunnah saja. Sedangkan yang wajib hanya puasa Ramadan.
kaum muslimin yang manapun pasti mengetahui tentang persoalan ini, kata Imam An-Nawawi. Jadi itu perdebatan antara Al-Imam Malik dan Al-Imam An-Nawawi perihal hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi sekali lagi saya tegaskan, menurut mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang kita anut, karena kaum muslimin di Indonesia ini kebanyakannya bermazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah, dan yang paling afdal dilaksanakan dimulai dari awal Syawal, kemudian dilaksanakan dengan berurutan. Kalaupun dilaksanakan secara terpisah, itu tidak masalah, namun kurang afdal. Demikian juga kalau dilaksanakan tidak di awal Syawal juga tidak masalah. Namun sekali lagi itu kurang afdal. Ini merupakan pembahasan hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Berikutnya di sini kami akan berbagi juga ibarah yang ditulis oleh para ulama, dalam hal ini di dalam kitab I'anatul Talibin karya Imam Abu Bakar Asy-Syattah, mengenai persoalan yang sering ditanyakan oleh kaum muslimin, utamanya kaum muslimat, berkaitan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yaitu apakah misalnya ada seorang kaum muslimah, dia akan mengqadai puasa Ramadan yang ia tinggalkan karena udzur haid misalnya di bulan Syawal ini, kemudian dia akan membarengkannya dengan puasa sunnah Syawal. Apakah yang seperti itu boleh atau bagaimana? Di sini Al-Imam Abu Bakar Asy-Syattah menulis mengenai persoalan ini, kata beliau, walau shama fi Syawal qada'an aw nadhran. Kalau ada orang berpuasa di bulan Syawal sebagai qada atau nazar, au ghaira dzalik, atau selain qada dan nazar, hal tahsulu lahus sunnah aw la, apakah dihasilkan baginya kesunahan atau tidak. Jadi ya ikhwan, apabila ada orang mengqadai Ramadan di bulan Syawal, nah apakah di saat yang sama dia sudah dianggap melaksanakan puasa sunnah Syawal atau tidak? Nah, di sini Al-Imam Abu Bakar Asy-Syattah menulis, lam ara man dzakarahu. Aku tidak pernah melihat ada ulama yang menyebutkan persoalan ini. Wal-zahir al-husul, dan yang zahir dihasilkan, yakni dihasilkan pelaksanaan sunnah. Intinya, menurut Al-Imam Abu Bakar Asy-Syattah di halaman 480 ini, beliau mengatakan jika ada orang qada puasa di bulan Syawal ataupun puasa nazar di bulan Syawal, dia sudah dianggap telah melaksanakan puasa sunnah Syawal yang dikatakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittam min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Itu sudah dianggap telah melaksanakan kesunahan apa yang disunahkan oleh Rasulullah tersebut. Lakin akan tetapi la yahsulu lahu hadzal thawabul mazkur, tidak dihasilkan baginya pahala yang disebutkan, yakni yang disebutkan di dalam hadis yang barusan saya baca itu, yang juga disebutkan oleh Imam Abu Bakar Asy-Syattah di sini. Jadi yang kata Rasulullah seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh, dia tidak mendapatkan pahala seperti itu, namun orang tersebut telah dikategorikan telah melaksanakan kesunahan puasa Syawal. Taib, berikutnya di sini dikatakan khususan man fatahu Ramadan wa shoma anhu Syawwalan. Khususnya bagi orang yang terlewatkan baginya puasa Ramadan dan dia berpuasa dari Ramadan tersebut di bulan Syawal. Li'annahu lam yasduq, karena tidak pas alaihi atasnya al-makna al-mutaqaddam, makna yang telah lalu. Artinya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syattah di sini menegaskan bahwa jika ada orang mengqadai puasa di bulan Syawal ataupun melaksanakan puasa nazar di bulan Syawal, dia memang sudah dikategorikan telah melaksanakan puasa sunnah Syawal, namun dia tidak mendapatkan pahala sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah, yang kata Rasulullah seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Demikian. Jadi intinya bagi orang yang ingin menggabungkan qada Ramadan dengan puasa Syawal di bulan Syawal,
itu boleh-boleh saja dan sudah dianggap telah melaksanakan kesunahan puasa Syawal, meskipun menurut Al-Imam Abu Bakar Syattah di sini dia tidak mendapatkan pahala seperti dijanjikan oleh Rasulullah, faka'annama shamat dahrah. Demikian apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan puasa Syawal. Semoga bermanfaat dan semoga barokah, khususnya bagi Al-Fakir sendiri, Muhammad Hasan Abdul Muiz. Mudah-mudahan manfaat bagi saya sendiri, wabil khusus, dan selanjutnya bagi para pemirsa sekalian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.